jangan rindu. Kenapa? Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Langsung aja subscribe dan nyalain lonceng. Jangan lupa komen dan juga share ke teman kamu. Jadi langsung 만두입니다. 밤새지 마. 너도. 그리고 그리워하지 마. 왜? Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Saudara-saudara yang saya hormati, selama belajar di universitas, saya juga salah satu pencipta konten di channel YouTube Nihongo Mantap. Dan inilah alasan mengapa koneksi saya dengan Indonesia lebih besar daripada yang kalian pikirkan. Sekarang, saya ingin menjelaskan mengapa Indonesia telah mengubah hidup saya. Pertama kali mengetahui tentang Indonesia adalah saat saya bertemu dengan Jerome Pauline. Indonesia, tapi aku bisa makan makanan Indonesia kalau aku dengan teman orang di sini aja, karena aku takut gimana kalau ibu sama pak gak bisa ngerti saya, atau mereka tahu aku tidak orang Indonesia kan, jadi mungkin mereka akan bicara seperti 그러니까 아빠가 4년 전에 먼저 온 거 아니야, 인도네시아? 2 tahun guys katanya. Kami pas pertama kali datang ke Indonesia itu ada culture shock nggak? Kayak, hah, ini kan nggak ada di Korea atau positif dulu aja. positif settingnya. Oke. Orang Indonesia selalu senyum. Oh. Terus cewek-cewek melihat saya, mereka senyum terus. Untuk nikah, Wah. udah dewasa, maksudnya udah dewasa. Iya. Kalau Rosa mau nikah sama orang Indonesia, ya silakan. Bapak juga setuju. Karena Bapak kok bau khas yang belum pernah aku cium seumur hidup aku, tapi kok kayak aneh. Tapi ternyata itu rokok udang garam guys. Oke. Wah, banyak orang merokok, ada yang itu apinya, api kecil yang Bapak tanya, Pak, itu Pak rokok apa? Oh, udang garam. Apa kabar Mr. Presiden? Baik-baik. Ya, terima kasih. Masih bisa bahasa Indonesia? Masih bisa, omong sedikit. Masih bisa sedikit. Ya, saya sudah lupa banyak, tapi. Teman yang membantu saat dibutuhkan adalah teman sebenarnya. Dosis Presiden Jokowi. Kooperasi di antara Inggris dan Indonesia itu luar biasa, dan saya banyak terima kasih kepada semua di Indonesia, di Jakarta dan di sini di London yang membantu saya untuk bekerja ini. Kita terus berkomitmen untuk memperkuat dan menjunjung tinggi hubungan kerjasama di segala sektor, terutama di bidang pertahanan. Australia sangat beruntung bertetangga dengan Indonesia, saling mendukung dan bergotong royong. Sebagai negara tetangga, kita harus saling membantu. Tahun ini kita saling membantu di saat krisis. Dan sekarang saya akan makan untuk sahur. Saya akan makan sahur. So, jadi di sini saya punya pangsit kentang. Ini pangsit kentang yang. Hai. Hai. What's your name? Namaku Masha. Where you come from? Dari Ukraina lah. Lah, kok jawabnya pakai bahasa Indonesia? Emang bisa bahasa Indonesia? Bisa lah. Emang kenapa? Hah? Kenapa? Serius? Saya ingin pergi ke Indonesia. それではまたね. Sampai jumpa lagi. Indonesia adalah dan selalu akan menjadi salah satu mitra strategis paling penting bagi Australia.
Namun, kita lebih daripada itu. Kita juga adalah sahabat dan tetangga. Dan kita bekerja bersama untuk menghadapi segala tantangan yang dihadapi kedua negara. Kita sangat berterima kasih untuk bantuan Indonesia dalam menghadapi kebakaran hutan di Australia dengan pengiriman lebih dari 40 insinyur angkatan bersenjata untuk berkontribusi pada operasi Bushfire Assist. Pada saat kita memerlukan, negara anda membantu negara kami. Itulah tanda bagi sebuah persahabatan yang sejati. Keberhasilan yang kita raih melalui persahabatan yang tulus, maka hubungan Indonesia dan Australia bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita dan bagi dunia secara keseluruhan. Terima kasih. Thank you very much. Dari mana? Dari Malaysia. Dari Malaysia. Ah, begitu. Saya dari Korea. Oh, Anda suka Melayu? Tapi bisa bahasa Indonesia aja. Oh, dasar ya? Lagi kemana? Mau kemana? Mau ke Namsan Tower. Namsan Tower? Iya. Oh. Kita nak pergi ke line number 3, Cumur Sek. Nama Rusia saya Natalia, nama Indonesia Tuti. Karena guru saya bernama saya Tuti. Belajar bahasa Indonesia hanya 2 tahun, tapi saya suka sekali bahasa itu. Saya mau belajar bahasa dan budaya dan sejarah Indonesia. Gak panas, panasnya hanya mataharinya saja, anginnya ada, sejuk sekali juga. Iya ya. Nah, Kota Malang sangat sejuk. Iya sejuk. Ya kelihatannya memang beda. Itu karena jenis panasnya beda. Karena saya percaya kalian semua bisa belajar bahasa Rusia dengan tutorial ini dan dengan tutorial-tutorial lainnya. Jadi di bahasa Rusia di alfabetnya ada 33 huruf. Ya benar 33 huruf dan banyak banget. Di video ini saya nggak mau fokus ke alfabet karena kalau mau fokus ke alfabet videonya bakal panjang. Латван, apa kabar? Kabar baik, saya orang Rusia dari Moskow dan saya berbicara bahasa Indonesia dan semoga harimu menyenangkan, mantap, semangat, luar biasa, keren, bagus dan lainnya. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nama saya Ayano, saya dari Hokkaido, saya orang Jepang. Saya cinta kamu, Janjo. Bulan di sana, kamu udah tahu cara hidup di sana seperti apa. Kayaknya mungkin kamu lebih baik pilih Indonesia aja. Tapi aku masih gak mau. Aku mau ke Turki. Jadi itu hanya kayak 15 hari, aku punya waktu untuk pilih. Orang tua aku harus harus persiapin aku ke Turki atau ke Indonesia. Saya baru tahu Indonesia ketika saya di mungkin SMP, SMA, di geografi atau sejarah. Jadi ya saya mau jalan-jalan di Afrika, Benua, seberapa enak nasinya. Dan tapi ya sekarang sehari sekali aku pasti makan nasi. Tapi masih enggak setiap kayak sehari 3 kali ya, karena memang aku kurangin. Kita udah harus mengalami situasi itu. Karena misalnya let's say ada yang mau ajarin kita berenang, nah orangnya harus bisa berenang kan? Atau misalnya ada guru bahasa Inggris, nah gurunya pasti harus bisa bahasa Inggris biar bisa ajari kita ya kan? Satu lagi katanya itu murah. Dalam bahasa Indonesia murah adalah sesuatu kan yang nggak mahal. Dalam bahasa Rusia kata murah sangat mirip kata murah, artinya yang nggak jelas. Pertama kali aku baca bahasa Indonesia, aku pikir
Wow, sepertinya bahasa itu sangat mudah. Betul, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada konjugasi, plural, gender, dan lain-lain. Dihaluskan waktu semakin berwarna. Kadang-kadang aku terhanyut. Umur saya 7 tahun. Umur saya 12 tahun. Hai, nama saya Loki. Saya dari Canberra. Saya tinggal di Eltham, di Melbourne, di Australia. Saya dari Manjmuk, Australia Barat. Saya akan berbicara tentang bahasa Indonesia dan masa depan saya. Saya suka sekali belajar bahasa Indonesia. Jangan menyerah pada hubungan Australia-Indonesia. Ada gula, ada semut. Saya pikir bahwa pelajaran bahasa Indonesia akan membantu saya di masa depan. Demikian yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada kesempatan untuk bertemu teman-teman di Indonesia pada masa depan. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya mohon semuanya menikmati kehadiran ini. Kalau makanan ini Australia tidak cukup enak, silakan tambah kecap manis, kecap asin, sambal, apa aja boleh, nggak apa-apa. Terus terang aja, saya tidak sebenarnya suka sama orang Chaser itu. Mereka sedikit pede, GR, goblok. Yang Mas Hiu sampaikan sekarang, ternyata di luar negeri ada jurusan bahasa Indonesia. Ternyata di luar negeri ada yang tertarik belajar bahasa Indonesia. Jadi saya sebenarnya penasaran banget dan saya mau mungkin kita bahas dulu kenapa ada jurusan studi Indonesia. Bagus, ya kan? Kenapa ada jurusan studi Indonesia? Jadi mungkin ini agak sedikit kita balik ke sejarahnya ya. Dan Masai itu salah satu sukunya. Ya, ada suku namanya Masai. Suku ini populer, sangat populer di Afrika dan luar. Masai ini they are normally called like it's a nomadic. Tempat itu ke neraka. Mungkin teman-teman pernah dengar itu berapa tahun yang lalu, tahun 80 kalau nggak salah. Orang bule itu bukan negara. Orang bule itu tidak bisa berasumsi ini semua sama. Karena orang bule itu bisa dari Australia, dari Inggris, itu bisa dari Amerika Serikat. Jadi kalau orang Indonesia mau pindah ke Australia untuk kuliah atau belajar, biasanya orang Indonesia kan. Indonesia dan orang-orang Indonesia, saya sangat mau kembali tapi belum bisa. Tapi saya tahu kalian benar-benar hebat. Kalian mengajar saya banyak yang amat penting bagi saya, yang bisa membantu saya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ingatan yang paling penting kepada saya, yang paling dekat kepada hatiku, saya belajar banyak dari orang-orang di Indonesia, dari bangsa di situ. Dan itu memang merupakan tanah air keduaku. Saya selalu merasa agak bebas untuk berkomunikasi dengan masyarakat di sini. Dan yang bagus untuk orang asing yang sudah menguasai bahasa Indonesia, masyarakat di sini. Selamat tinggal. Selamat tinggal, bye. Selamat tinggal. Halo. How are you? Apa kabar? Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Ryan. Sama suka bahasa Indonesia. Terima kasih. Siapa nama Anda? Tony. Kenalin nama gue Relo Bejo. Lo siapa? Hah? Lo siapa? Bisa bahasa Indonesia? Bisa dong. Di situ udah jam berapa? Di sini jam 12 siang. Tahu gak bedanya kamu sama jam 12 siang? Tidak. Kalau jam 12 siang itu kesiangan, kalau kamu kesayangan.
sebenarnya bahasa Inggris aku juga nggak lancar waktu itu. Jadi omongnya cuma kayak gini doang kan. Tapi semuanya bantu buat aku ikut kelasnya. Jadi harus belajar kan di sana. Saya yang orang Indonesia. Iya. Awalnya juga saya sering nonton video di YouTube, terutama dibikin oleh orang Indonesia. Lebih senang, lebih dekat, lebih ngerasa akrab gitu. Kayak yang kalian lihat di judul video ini, aku ini orang Filipina dan di video ini aku mau nantang diri sendiri ngomong pakai bahasa Indonesia aja buat 5 menit ya, full 5 menit aku bakal usahain. Sedikit tapi benar-benar sedikit berbeda, tapi nulisan persis sama. Terus ya kata pertama itu gratis atau gratis di bahasa Jerman. Karena aku nggak usah dijelaskan artinya. Terus yang kedua itu plakat atau apa bahasa Indonesia lebih ke plakat bahasa Jerman plakat. Itu benar nulisan persis sama. Terus aku juga baru tahu ini aula. Itu sama di Jerman dan di Indonesia dan itu benar nulisan AULA. Jadi aula itu sama.